Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini, memperingati haul seseorang yang berkahnya tetap mengalir terus walaupun telah wafat 26 tahun yang lalu. Dan juga kita mengenang 40 hari dari wafatnya Al-Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan Allah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, wabil khusus putra putri beliau Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, Wal-Habib Segaf, Wal-Habib Hamzah, Wal-Habib Sadiq, wa kafati ikhwanihim ajma'in. InsyaAllah diberikan kesehatan, afiah, keberkahan. Dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para hadirin, para asatidzah, para hadirat, insyaallah Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah-olah di majlis ini dikumandangkan, limithli hadza falyamalil 'amilun. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, maka berbuatlah dengan perbuatan yang semacam ini. Sungguh sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hasada illa fi tsnatain. Tidak ada istilah kepengen, melainkan di dalam dua orang. Obsesi untuk menjadi dua orang ini. Seseorang yang Allah Ta'ala berikan harta yang dia infakkan siang dan malam, dan seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, dia manfaatkan ilmu tersebut, dia ajarkan, dia amalkan siang dan malam. Wa hadzal Habib Hasan bin Ahmad Baharun menghabiskan umurnya dari muda sampai akhir hayat beliau dalam ilmu, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam mendidik, dalam memberikan tarbiyah. Keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan beliau dan orang-orang yang semacam beliau. Innallaha wa malaikatahu wa jami' ahli samawati wal ard hatta al-hitan fil bahr la yusallun ala muallimin nas khaira. Allah, malaikatnya, semua penghuni langit dan bumi, bahkan sampai ikan yang ada di lautan, mereka mendoakan, memohonkan rahmat Allah kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau lakukan adalah kebanggaan bagi umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Habib Hasan Baharun adalah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, adalah kebanggaan bagi rakyat Indonesia, adalah kebanggaan bagi para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah kebanggaan bagi para ahlul bait, bagi para kaum alawiyin, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebanggaan yang sangat besar. Garat bihi ainun Nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Sebagaimana dikatakan bahwasanya mereka di antara para salaf kita yang memberikan kebanggaan yang amat besar di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu putra putri Rasulullah yang paling dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Rijalun ila rahman saru bihimmatin ala sidq wal ikhlas min ghairi aigi fanalu alladhi kullal matalibi dunahu falillahi min aishin karimin waraigi dunuun wa tagribun wa unsun bihadratin mugaddasatin fi muntaha kulli sabiki. Mereka adalah orang-orang besar, orang-orang yang perkasa, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada satu pun yang bisa menjegal mereka di dalam perjalanan mereka menuju kepada Allah Ta'ala. Enggak peduli makian orang, cemoohan orang, omongan orang. Lagian siapa sih orang yang menempuh jalan Allah yang enggak diomongin? Dan seandainya dahulu Al-Habib Hasan tiap kali diomongin orang beliau berhenti, ya enggak bakal jadi apa-apa. Akan tetapi beliau membalas keburukan dengan kebaikan.
Tadi Al-Habib Segaf mengatakan kita keluar dari majelis ini nggak ada dengan membawa satu anugerah besar. Jangan ada kedengkian, kebencian di dalam hati kita, dan ini adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang mana semuanya rahmat yang ada di dalam hati beliau, kasih sayang dan kecintaan kepada para santri thalabatul ilm, kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak keluar dari lisan atau perbuatannya melainkan hal yang baik. Nama beliau Al-Habib Hasan, enggak keluar dari lisan beliau kecuali hal yang hasan, hal yang indah. Dari perbuatan beliau kecuali hal yang hasan, hal yang indah. Radhiyallahu anhu arda. Teladan bagi kita sekalian. Beliau di masa hidupnya mengalami gangguan, mengalami omongan orang, mengalami cacian, mengalami hambatan, dibenci orang, dimaki orang, tapi nggak pernah keluar dari mulut beliau wala cacian, wala makian, wala dendam. Habib Zain berapa waktu yang lalu cerita kepada kita, bahkan orang yang tuduhnya benci kepada beliau, ngelihat akhlaknya beliau, salut dan berubah menjadi pecinta beliau. Karena apa? Melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai dikatakan di dalam perangai dan syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Rasulullah di pandangan pertama, maka dia gentar melihat karisma dan wibawa yang agung dari Nabi Muhammad. Tapi begitu duduk, hadir, menyimak, melihat, langsung jatuh cinta saat itu juga. Kenapa? Bahasa rahmat. Kalau bahasa ini keluar cuma dari mulut kita, tapi ada bahasa rahmat yang keluar bukan cuma dari mulut, dari pandangan mata, dari samt al-hasan, dari perilaku yang baik, dari tawadhu', dari sikap yang penuh kasih sayang terhadap sesama radhiyallahu anhu arda, yang mencerminkan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Ramli waktu ayah beliau wafat meninggal dunia, dihadiri jenazahnya oleh para ulama. Itu beliau Imam Ramli berdiri di hadapan jenazah ayahnya, di hadapan para ulama. Dia berkata, "Ushhidukum, ishhadu anna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Aku persaksikan kalian, bersaksilah bahwasanya ayahku ini termasuk orang yang kaum muslimin selamat dari mulutnya dia dan selamat dari tangannya, enggak pernah ganggu orang dengan mulutnya wala ganggu orang dengan tangannya. Enggak pernah ganggu orang dengan mulutnya, enggak pernah ganggu orang dengan tangannya sama sekali. Begitu juga Al-Hubab Khadijah, kesibukannya mendidik, mengajar, berdoa, munajat, berzikir, amal ibadat, wa nafagat yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa niswatun aunan 'ala salahi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih ketika menceritakan tentang Rasul dan para istri-istrinya Nabi, beliau bilang, laisa hubbut thib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan 'ala salahi yarwina anhu ahsanal ahwali. Dan enggak ada orang besar melainkan pasti di balik mereka, di belakang mereka ada sosok wanita-wanita besar, wanita-wanita mulia yang mendukung, yang mensupport apa yang mereka lakukan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karenanya itu menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan batin tersebut, alhamdulillah. Ini kita hadir di tempat ini bersama para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam cinta sebagaimana perkumpulan ahli jannah yang Allah taala sifatkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kebencian dari dalam hati mereka, orang-orang yang saling bersaudara, saling berhadap-hadapan, saling cinta mengasihi satu sama lain, sehingga kita nggak bisa membuat orang lain tidak membenci kita, sebab hatinya orang bukan di tangan kita. Kita nggak bisa membuat orang lain tidak mencaci kita,
nggak mengumpat, nggak ngegosipin kita nggak bisa. Sebab lidah mereka kontrolnya bukan di tangan kita. Tetapi kita bisa membuat lidah kita tidak mencaci siapapun, tidak membenci siapapun hati kita. Dan kita nggak dituntut atas lidahnya orang lain, tapi kita dituntut atas lidahnya kita. Kita nggak dituntut atas prasangka atau kebencian yang ada dalam hati orang lain, tapi kita dituntut atas kebersihan hati kita. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, masyayikhna, bahkan di dalam al-hadits al-musalsal birahmah, itu setiap perawi daripada hadis tersebut meriwayatkan ini adalah hadis yang pertama kali kami dengar dan diriwayatkan oleh guru kami terhadap kami. Dan setiap perawinya mengatakan ini hadis yang pertama kami dapat dari guru kami. Apa hadis tersebut? Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati siapapun yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yang kerajaannya di langit dan bumi, dan makhluk-makhluk Allah yang mulia yang ada di langit akan cinta kepada kalian. Itu disebutkan man la yarham rajula su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Mereka karena Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu sampai akhir hayatnya meninggalnya itu diracun. Itu beliau bilang kepada saudaranya Imam Al-Husain, dia bilang, ya Husain, inilah arif man samani. Saya tahu betul siapa yang racunin saya. Bilang, infokan kepada kami siapa orangnya. Bilang lah, innahu minni fi hil. Udah saya halalkan, udah saya maafkan. Radhiyallahu anhu arda. Kebersihan hati beliau. Udah gitu beliau menangis sebelum wafat. Dia bilang, kenapa menangis? Ayahmu Ali bin Abi Thalib, ibumu Fatimah Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin, kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Mursalin, kenapa menangis? Beliau bilang, akhaf ayyuslaka bi ghair maslakihim. Saya takut saya meninggal dunia enggak dibawa bareng sama mereka, dibawa ke tempat yang lain jauh dari mereka. Wah, kata. Nah, karenanya itu ini yang menghantui mereka, sehingga mereka hidupnya dihabiskan untuk berkarya, bukan untuk berkomentar. Mereka habiskan hidupnya untuk berkarya dengan harapan bisa ngikut bersama para salaf dan guru-gurunya dan leluhurnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimana Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salamullah menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dibunuh dan dipenggal beserta puluhan dari keluarga beliau dan saudara-saudara beliau, lebih dari 80 orang yang terbunuh. Beliau pulang ke Madinah menghabiskan waktunya itu dengan sujud, dengan ibadat, sampai dikenal Sayyidina Ali Zainal Abidin, dikenalnya itu lagapnya beliau Ali As-Sajjad, tukang sujud, pakar yang ahli dalam bersujud. Enggak dibilang al-la'an, tukang laknat, atau at-ta'an, tukang menikam mengganggu orang lain, atau as-sabab, atau pencaci. La, Ali As-Sajjad, tukang sujud, ahlinya sujud. Keahlian yang beliau warisi dari ayahnya, dari pamannya, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib, dari neneknya Fatimah Zahra, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan mereka, warisan al-khudu', warisan al-khusyu'. Sampai dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang mereka, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang bahwasanya fahumul kathiru tayyibul mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'i baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawaqqi'i, fil madi wa fil mutawaqqi'i. Di masa lalu mereka rumahnya ilmu, wa fil mutawaqqi'i, di masa sekarang kita lihat kalimat fil mutawaqqi'i dengan mata kepala kita sendiri dalam sosok Syekhana Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Fil madi wa fil mutawaqqi'i, qaumun idza arkhal dhalamu sudulahu lam tulfihim rahnul wita wal madja'i. Mereka kaum ketika datang malam hari kamu enggak dapati mereka dalam himpitan selimut.
bal talgahum umdal maharibi guwaman lillah akrim bisujudi ruk'i. Engkau akan dapati mereka berdiri bagaikan tiang-tiang mihrab, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku'. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatluna ayatul Quran tadabburan fihi walakal ghafilil mutawazzi'i thabatu ala gadami rasul wa sahbihi. Mereka teguh melangkah di langkah kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa langkahnya Nabi apa? Langkahnya Nabi apa lagi kalau bukan langkah ilmu, langkah amal, langkah takut kepada Allah, khusyuk, langkah di dalam wara', keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dalam langkah al-khauf min Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Gadam Rasul dalam gadam tawadhu' yang sangat luar biasa, husnudzan yang sangat luar biasa, cinta kepada semua orang yang sangat luar biasa, kecintaannya kepada para salaf, kepada para aulia, hingga beliau diperhatikan dengan perhatian yang amat besar oleh para salaf-salafnya, bahkan oleh para guru-gurunya, para ulama, para masyayikh, diperhatikan dengan perhatian yang amat besar oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, diperhatikan oleh perhatian sangat besar oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, diperhatikan oleh para ulama, para masyayikh, para guru-guru radhiyallahu anhum ajma'in. Inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka uthbutu, tetap teguhlah kita melangkah di langkahnya mereka. Kerjaannya kita ya ini sibuk sama ilmu, sibuk sama ibadat, sibuk sama amal, sibuk sama dakwah. Kita nggak disuruh nyautin orang, kita nggak disuruh untuk komentarin orang, kita nggak disuruh untuk ngotorin hati kita. Lah kita mau meninggal dunia, bahkan kita mau tidur malam nggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Itu kesibukan kita. Dan ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hidayah di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Bi taufiqihi saral muti' yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kul mufarigi. Dengan taufik dari Allah, yang taat bisa taat. Alhamdulillah, kita dapat rezeki, hati kita dapat rezeki, cinta kepada orang-orang yang pantas dicintai. Itu anugerah dari Allah taala. Mulut kita dapat rezeki, salawat kepada Nabi Muhammad, memuji orang-orang saleh, memuji para aulia, baik itu para ulama, para kiai, para habaib, para solihin, para sahabat, para ahlul bait, para tabi'in, para a'immah radhiyallahu anhum ajma'in, memuji, mencintai kepada mereka. Itu Imam Al-Haddad bilang, mahabbatuhum dini wa fardi sunnati arwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku, adalah farduku, adalah sunnahku, hal yang paling afdal yang aku miliki, kecintaan kepada mereka. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Al-Habib Attas Habsyi bilang, orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai dihukum oleh Allah dengan mencintai orang yang nggak pantas. Waliyadz billah min dzalik. Karenanya nikmat dari Allah, kita cinta kepada orang yang pantas dicintai, kepada para aulia, kepada para solihin, cinta kepada semua orang soleh. Kita cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita cinta kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kita cinta kepada Imam Abi Abdullah Al-Bukhari, kita cinta kepada Imam Muslim, kita cinta kepada Imam Malik bin Anas, kita cinta kepada Imam Abu Hanifah, kita cinta kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, kita cinta kepada Imam Ali Zainal Abidin, kita cinta kepada Imam Al-Muhajir, kita cinta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, kita cinta kepada Wali Songo, kita cinta kepada para aulia, para salihin, kita cinta kepada Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, kita cinta kepada aulia was salihin, dan cinta kepada mereka adalah agama. Cinta kepada mereka adalah agama. Saat kita cinta kepada mereka, bukan kita nanam jasa kepada mereka, tetapi ini anugerah dari Allah, kita dipilih sebagai orang yang cinta kepada mereka. Kalau Allah Ta'ala nggak mau, kita dibikin cintanya kepada artis, kita dibikin cintanya sama penyanyi, kita dibikin cintanya sama pemusik, kita dibikin cintanya kepada orang-orang yang nggak benar. Tapi ketika kita dipilih oleh Allah, dilantik oleh Allah untuk cinta kepada salihin, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah, kenapa? Sebab muhibbuhum mahbubu, pecinta mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan hari kiamat bersama yang dia cintai. Seandainya seseorang beribadat fil hatim baina rukun wal magam selama 70 tahun,
Di depan Ka'bah dia ibadat 70 tahun, nggak beranjak dari tempatnya. Maka hari kiamat nggak bakal dikumpulkan, melainkan bersama yang dia cintai. Kalau cintanya kepada aulia wa sholihin, kumpul bersama mereka. Kalau cintanya kepada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka kumpul bersama mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Anugerah dari Allah, kita ditulis dijadikan pecinta. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditempatkan di tempat ilmu, kita ditempatkan ngumpul bersama salihin. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga sebagaimana Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, Allah Ta'ala langgengkan nikmat ini kepada kita sekalian. Wal Habib Hasan telah wafat 26 tahun. Akan tetapi tahu gak, yang mati itu bukan ulama. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Raih keberuntungan dengan ilmu, kamu akan hidup selamanya. Semua manusia mati, tapi orang-orang yang berilmu mereka tetap hidup. Orang yang mati, yang sudah tidak produktif, wal Habib Hasan tetap argonya jalan terus, argo pahalanya jalan terus, lebih produktif daripada kita yang hidup. Al Habib Hasan lebih produktif daripada kita yang hidup. Berapa banyak kita pergi dari Sabang sampai ke Merauke. Di Sabang kita ketemu sama lulusan dari Darul Lughah wa Da'wah, muridnya Al Habib Hasan Baharun, di Sabang sampai Merauke, di seluruh provinsi Indonesia, bahkan di luar negeri. Hadzal nafa'. Orang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk berkarya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ahabballahu 'abdan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Allah kalau cinta kepada hambanya, dibukakan pintu untuk beramal, untuk berkarya, ditutup pintu untuk berjidal dan komentar. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita minal mahbubin, orang yang mencinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga orang yang dicintai oleh Allah dipakai untuk beramal amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala ciptakan surga, dan Allah ciptakan untuk surga calon penghuninya, dan Allah Ta'ala ciptakan untuk calon penghuni surga amalan yang mereka lakukan. Dan Allah ciptakan neraka, dan Allah Ta'ala ciptakan untuk neraka calon penghuni neraka, dan Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka amalan dan ucapan yang layak membuat mereka masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, dan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalannya para aulia wassalihin, jalannya Rasulullah, jalan sahabatnya Nabi Muhammad, jalannya Ahlul Bait, jalannya Wali Songo, jalannya aulia, jalannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama al-amilin, dan dikumpulkan kita di bawah benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Al-Jad Al-Habib Salim bin Jinnan bilang, tamannaitul qiyamah illa li anzur man uhibbu minal huffadhi. Saya berharap pengen cepat kiamat. Kenapa? Saya pengen ngelihat hakikat magam dari para ahli hadis. Saya pengen tahu kira-kira tuh Imam Bukhari tuh di hari kiamat tuh seperti apa kedudukan dia. Saya penasaran. Saya penasaran, pengen tahu Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Suyuti seperti apa besok hari kiamat, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Dan kita juga penasaran, pengen tahu ngelihat Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun di puadenya besok di hari kiamat, di singgasananya besok di hari kiamat. Masya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi daril firdaus atyaba mawdi'i birahmatika arhamar rahimin. Irfa darajatil Habib Hasan wa hibaba Khadijah wa barik fi auladihim ajma'in. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Aslih ahwalana wa ahwal muslimin, ij'alna anfa'ahum lahum abrakahum alaihim wa farij 'anna wa 'anil muslimin ajma'in fil masyariq wal magharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.